semuanya sehat? Puji Tuhan. Jumpa lagi bersama kita kakak-kakak dari Sakit untuk kita memulai ibadah online. Oh ya, hari ini bersama Kak Yuli, dan Kak Yuli juga ditemani oleh kakak-kakak yang cantik, yang setia, yang luar biasa. Yang pertama di samping Kak Yuli adalah Kak Endang. Halo. Ya, sampingnya Kak Endang, Kak Vika. Halo, shalom adik-adik. Ya, juga yang selalu mengiringi kita dengan musiknya yang luar biasa, yaitu Kak Santo. Shalom Kak Santo. Ya, adik-adik, kita semuanya hari ini siap untuk memuji Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik semuanya siap untuk beribadah? Oke, sebelumnya kita mau doa dulu ya. Doa untuk memulai ibadah hari ini. Yuk semuanya tutup mata, tangan dilipat, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mengikuti kembali ibadah bersama anak-anak-Mu, sekalipun secara online. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu, dan kuasa-Mu juga ada di tempat ini, sehingga puji-pujian kami hari ini, firman Tuhan hari ini Tuhan boleh memberkati anak-anak-Mu, boleh menumbuhkan iman mereka, sehingga mereka semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan, semakin setia, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kakak-kakak siap memuji Tuhan? Siap ya. Adik-adik siap? Ya, yang siap semuanya berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau bersemangat untuk memuji Tuhan. Ya, semuanya ikuti gerakannya kakak-kakak yang di sini. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin.
Endang yang berdoa buat firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hatimu, buka hatimu untuk terima firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk adik-adik yang manis, kita satukan hati kita untuk kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan mau mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berikan kami hati untuk kami mau mendengarkan akan firman-Mu. Juga kami Tuhan, ajari kami untuk kami duduk diam agar kami bisa mendengarkan akan firman Engkau. Kiranya Tuhan, firman ini bisa dipakai untuk dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan dalam kehidupan kami selalu seturut akan firman Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati Tuhan kami dari awal sampai pulang nanti, kami serahkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita
dan juga firman Tuhan ini boleh menjadi teladan bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu sepanjang hari-hari kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, memberkati kami, setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Berbicaralah melalui hati dan pikiran kami lewat firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau ambil suatu kisah, yaitu tentang kehidupan seorang tokoh Alkitab. Ya, mungkin adik-adik kurang familiar ya. Tokoh ini adalah tokoh dalam Perjanjian Lama. Dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia seorang pemimpin yang luar biasa. Dia adalah seorang buangan dari bangsa Israel. Dia dibuang ke Persia, ya. Adik-adik, tokoh tersebut adalah, ayo siapa yang tahu? Ya, kakak kasih satu kisi-kisi dulu. Dia adalah seorang penyedia anggur atau seorang juru minum raja. Siapakah dia? Kalau ada yang belum tahu, dengarkan kakak bercerita baik-baik, perhatikan supaya adik-adik paham dan supaya mengerti. Terlebih bagi adik-adik yang mungkin sudah kelas 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini juga bisa menjadikan suatu pelajaran nanti jika dalam pelajaran agama hal-hal tersebut biasanya juga ada. Adik-adik, hari ini kita mau mengambil atau menyimak suatu tokoh yang sangat luar biasa. Dia adalah namanya Nehemia. Ya, adik-adik pernah dengar yang namanya Nehemia? Saya kira mungkin nggak begitu familiar ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan cerita ini. Nehemia dia adalah seorang Israel ya, dari suku Yehuda ya. Adik-adik tahu bahwa di Israel ada 12 suku, di antaranya ada suku Yehuda. Ya. Pada zaman Nehemia ini Israel terpecah menjadi dua ya, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara adalah Samaria, sedangkan Israel Selatan adalah Yehuda. Ada dua kerajaan yang tadinya satu pada zaman Salomo, tetapi di zamannya Nehemia ini Israel terpecah menjadi dua. Dan Israel yang satu sebelah utara diserang oleh Raja Asyur, sedangkan di selatan dia diserang oleh Babel, atau adik-adik tahu Babel adalah Babilonia. Nah, akhirnya negara Israel ini atau kerajaan Israel ini hancur semuanya, ya, termasuk tembok-temboknya, termasuk bait suci yang didirikan oleh Salomo, semuanya hancur. Lalu bangsa Israel ini menjadi jarahan di bangsa-bangsa sekitarnya. Dan akhirnya si Nehemia ini menjadi orang perantauan. Jadi tahu perantauan ya. Perantauan ini adalah orang yang bekerja di luar negeri ataupun luar pulau. Kebetulan si Nehemia ini adalah dia bekerja sebagai seorang juru minum, atau kalau bahasa kerennya mungkin sekarang bartender ya, kalau ada yang tahu. Itu bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Jawa namanya apa ya? Namanya jayangan, tukang jayang, tukang menyediakan air. Nah, tetapi spesial bagi Nehemia ini. Nehemia bekerja sebagai seorang juru minum raja. Ya, rajanya namanya Artasasta. Rada angel namanya ya. Namanya Raja Artasasta di Kekaisaran Persia. Mungkin adik-adik tanya, Kak, Persia itu mana sih?
Oke, dengarkan baik-baik ya. Persia zaman dulu adik-adik. Zaman dulu ini suatu negara atau kekaisaran ya. Kekaisaran itu ya adik-adik perlu mengerti. Kekaisaran adalah membawahi raja-raja ya. Kan pemerintahan itu ada raja, ada kekaisaran, ada presiden, tetapi bentuk pemerintahan kekaisaran adalah suatu kaisar dia membawa beberapa raja ya. Sebagai contoh misalkan di Indonesia. Di Indonesia ini dulu ada beberapa kerajaan, ada Kasunanan Surakarta, ada Mataram, ada Majapahit, dan banyak raja-raja di daerah Indonesia. Tetapi Indonesia tidak membentuk kerajaan berbentuk kekaisaran. Tetapi di Persia ini negaranya berbentuk kekaisaran. Dia membawa banyak-banyak raja yang ada sekitar Timur Tengah. Nah, adik-adik, Persia yang sekarang itu kalau kakak cari-cari ya di Google gitu ya, Persia ini adalah suatu negara yang ada sekarang di Timur Tengah. Mungkin sekarang itu negaranya adalah negara Iran ya. Persia adalah zaman sekarang itu negaranya Iran. Nah, Nehemia bertugas sebagai juru minum raja. Kalau adik-adik pahami, juru minum raja ini bukan pekerjaan yang sepele adik-adik. Karena juru minum raja ini dia harus pandai meracik minuman, ya. Harus pandai meracik, misalkan kalau di tempat kita, misalkan bikin teh, tehnya dioplos dengan berbagai macam teh. Juga misalkan mau bikin susu, ya, bisa campur jahe, campur anggur dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya, juru minum raja ini adalah orang yang dipercaya oleh raja. Adik-adik, zaman sekarang pun masih berlaku ya, adik-adik ya. Misalkan suatu negara itu misalkan presiden gitu ya. Presiden itu dia mempunyai seorang juru minum tersendiri. Maksudnya apa? Supaya setiap apa yang juru minum ini sediakan ke raja atau kaisar atau presiden, supaya tidak ada racunnya atau sesuatu hal yang bisa membahayakan dirinya atau diri seorang raja tersebut. Setiap kali dia bikin minum, dia selalu mencicipi dulu. Contoh seperti ini. Wah, luar biasa enak. Nah, dia mencicipi dulu sebelum minuman ini disediakan kepada raja. Karena raja harus dilindungi ya. Setiap kali raja pergi atau kemana-mana, ya pasti raja ini selalu mendapat perlindungan yang ekstra. Nah, sebagai contoh misalkan Bapak Presiden RI datang ke gereja kita misalkan, di situ pasti banyak tentara, di situ banyak polisi untuk menjaga seorang raja. Demikian juga halnya dengan Artasasta ini, ya. Raja atau Kaisar Persia ini mengangkat Nehemia untuk menjadi juru minum di kerajaannya. Setiap hari-hari dia selalu memberikan minum kepada raja, dan luar biasa, enak sekali, raja suka. Tapi suatu saat adik-adik, si Nehemia ini dia menghadap raja dengan wajah yang muram atau dengan wajah yang suntuk. Adik-adik, sebagai contoh, kalau cerita Esther, seorang hamba atau seorang rakyat biasa mau menghadap raja itu harus diperkenan raja. Kalau enggak, resiko atau konsekuensinya adalah dia bisa dibunuh. Nah, luar biasa kan? Raja ini semuanya harus ada protokoler. Protokoler itu ada apa ya? Ada catatannya, ada syarat-syarat untuk dapat menghadap raja. Demikian juga dengan Nehemia ini. Suatu saat Nehemia ini datang kepada raja dengan muka yang muram sekali, dengan muka yang pokoknya sedih sekali. Akhirnya, tetapi adik-adik,
si Raja Artasasta ini dia adalah orangnya baik hati. Orangnya tidak seperti raja-raja pada umumnya. Dia sangat berhikmat atau dia sangat baik orangnya. Akhirnya si raja ini dia berkata kepada Nehemia, "Nehemia, mengapa kamu tidak sakit? Kok mukamu muram? Kamu kelihatan bersedih." Lalu si Nehemia ini sangat takut. Waduh, saya mau ngomong apa ya kepada raja? Akhirnya si Nehemia ini ngomong, berkeluh kesah kepada raja. Dia berkata begini, "Raja, kekal hidup tuanku." Setiap kali seorang bawahan atau abdi-abdi raja, dia ngomong kepada raja, pasti sesuatu hal yang baik-baik dia sampaikan kepada raja. "Raja, biarlah panjang umurmu dan kekal pemerintahanmu." Akhirnya si Nehemia ini menyampaikan kepada raja unek-unek yang ada dalam hatinya. "Raja, kalau raja berkenan, izinkan saya untuk kembali ke Yerusalem. Karena kotaku sedang dalam kesusahan." Nehemia ini adalah orang yang suka berdoa. Satu kelebihan Nehemia, Anda perhatikan, setiap kali Nehemia mendengar sesuatu tentang negaranya atau kotanya, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Akhirnya setelah dia didatangi oleh teman-temannya dari Yerusalem tadi, Nehemia memberanikan diri. Dia menghadap raja, walaupun dengan konsekuensi kalau raja nggak berkenan, bisa-bisa Nehemia ini dipecat. Kalau raja nggak berkenan, bisa Nehemia ini dibunuh. Tetapi Nehemia mengambil keputusan yang berani. Nah, adik-adik, beberapa hal yang kakak sampaikan contoh dari Nehemia. Tadi pertama adalah Nehemia seorang yang takut akan Tuhan. Dia selalu berdoa setiap kali akan mengerjakan sesuatu. Dia seorang pemberani. Dia berani mengambil konsekuensi. Dia menghadap raja, meminta izin kepada raja untuk dia mau pulang ke daerahnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada Nehemia. Dia menggerakkan hati seorang raja, siapa tadi namanya? Artasasta. Dia menggerakkan hati seorang raja itu untuk, ya sudah Nehemia, silakan kamu pulang. Berapa hari waktu yang kamu ambil? Anggaplah kalau zaman sekarang adalah cuti bekerja, ya. Akhirnya Nehemia memikirkan, kira-kira berapa hari ya? Nah, akhirnya Nehemia ini memikirkan mengajukan izin untuk pulang ke kotanya atau ke negaranya. Dan si raja ini, si Artasasta ini mengizinkan untuk dia pulang ke negaranya. Tetapi ada yang perlu tahu bahwa kalau si Nehemia pulang, pasti Nehemia ini akan melewati beberapa negara atau daerah atau wilayah-wilayah yang pemerintahannya adalah orang lain. Kalau zaman sekarang ada dia, Nehemia ini harus memintakan izin atau surat imigrasi karena dia akan keluar ke wilayah negara tersebut. Akhirnya raja memberikan izin. Dibuatnyalah suatu izin dengan, kalau zaman dulu adalah materai raja, cincin raja ditok dengan cincin atau dicap dengan cincin. Dia meminta kepada raja untuk memberikan izin itu kepada raja-raja yang ada di wilayah Persia tersebut. Akhirnya raja mengizinkan. Dia memberikan surat kepada Nehemia untuk dia bisa pulang ke Yerusalem. Dan kebaikan hati dari seorang Raja Artasasta yang
digerakkan oleh Tuhan, si raja ini memberikan kepada Nehemia adalah tentunya uang ya untuk perbekalan, dan juga apa yang diperlukan Nehemia untuk bangsanya atau untuk kotanya. Akhirnya si Nehemia ini mengajukan beberapa hal, atau kalau zaman sekarang Nehemia ini mengajukan proposal kepada raja, yaitu dia minta kayu-kayu. Kalau zaman dulu kan ada deh, kalau mau bikin bangunan itu kan tidak terlepas dari kayu ya. Akhirnya raja mengizinkan, oke, taman raja, hutan-hutan itu kalau zaman dulu dilindungi oleh suatu kerajaan dan itu dijadikan taman, dan ada seorang pengawasnya. Akhirnya raja memberikan kepada si pengawas hutan itu untuk memotong kayu dan akan dikirimkan kepada Nehemia tadi. Mungkin ada yang berpikir, Kak, zaman dulu kalau kirim kayu gimana ya Pak ya? Kan belum ada pesawat, belum ada kontainer. Jadi perlu tahu, zaman dulu itu seperti ini ada deh. Contoh di dekat kita ya, itu ada sungai namanya Bengawan Solo ya. Kalau misalkan kerajaan Solo ini mau bikin bangunan, misalkan minta kayu dari Bupati Wonogiri, zaman dulu belum ada mobil. Dari Wonogiri itu kayu dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, kayu itu dimasukkan ke sungai. Misalkan dari kota Wonogiri sana, dimasukkan ke sungai dengan aliran air tersebut. Akhirnya kan kayu ini bisa nyampe Solo. Lah misalkan anggaplah di sini yang dekat dengan Keraton Solo, di Jembatan Bacem, kayunya itu nanti akan dicegat di situ. Nah itulah zaman dulu. Dan ini juga ada perlu tahu bahwa di daerah Timur Tengah sana ada namanya Sungai Tigris. Itu sungainya sangat besar. Jadi bisa kayu-kayu itu saat pembangunan di kota-kota mana atau di negara-negara mana, kalau mau cari kayu dilewatkan di situ. Kalau zaman sekarang ada namanya tongkang. Tongkang itu kapal yang tidak ada tutupnya, jadi kapal cuma terbuka saja kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dulu hanya lewat sungai, kayu itu diikat satu demi satu dan dijadikan satu, nanti dicegat di suatu daerah lain. Nah itu contohnya saja. Nah kita kembalikan Nehemia tadi. Nah Nehemia akhirnya diizinkan oleh raja, dia pulang ke negaranya ya. Bayangkan ada perjalanan dari Persia, kalau sekarang Persia itu Iran ya, ke Yerusalem itu kalau kakak cari itu sekitar 2000-an lebih lah, sekitar 2300 km. Adik-adik bisa bayangkan 2300 km. Jadi misalkan contoh saja, dari gereja ini ke Sukoharjo itu paling tidak anggaplah 5 kilo. Tetapi adik-adik, ini adalah 2300 km. Jauhnya luar biasa. Ya. Persia ini juga ada cerita menarik ya adik-adik. Kalau di zaman kelahiran Tuhan Yesus, ini orang-orang Majus itu juga dari Persia ini ya, dari sekitar Iran atau Irak, itu orang-orang Majus. Nah, demikian juga dengan Nehemia ini. Perjalanannya dari Persia ke Yerusalem tentunya makan waktu berbulan-bulan. Kakak coba cari-cari. Kalau naik pesawat itu aja sudah 3,5 jam. Bayangkan naik pesawat yang segitu cepat aja 3,5 jam sampai 4 jam. Apalagi misalkan naik mobil atau naik sepeda motor ya. Tapi zaman dulu kan belum ada. Apalagi naik kuda. Tetapi itu kalau kuda itu tidak memungkinkan karena itu perjalanan panjang dan kuda itu biasanya lari. Orang Nehemia ini membawa perbekalan juga. Yang paling mungkin itu naik unta, karena unta itu bisa bertahan di padang gurun dengan jarak yang panjang. Kalau kuda mungkin nggak bertahan ya, tapi unta ini bisa menyimpan air di dalam kantong lehernya itu, dan dia tahan di udara panas. Itulah unta. Yang paling mungkin itu naik unta.
berapa lama perjalanannya. Memang di Alkitab tidak disebut. Tetapi kalau melihat dari 2.300 km tadi, mungkin memakan waktu berbulan-bulan. Perjalanan yang sangat melelahkan, panas, haus, lapar dan sebagainya. Nah, itu sih perjalanan Nehemia. Adik-adik perlu bersyukur hidup di zaman sekarang. Semuanya serba cepat. Misalkan mungkin perjalanan ke Israel misalkan, paling butuh waktu beberapa jam saja naik pesawat. Nah, lain dengan Nehemia. Nehemia berjalan dengan lama sekali, harus melewati kerajaan demi kerajaan. Misalkan dari Iran ya, perjalanan menuju ke Irak dulu, ngurus izin di negara tersebut, terus lagi perjalanan lagi ke Yerusalem. Itu memerlukan waktu berbulan-bulan. Singkat cerita, akhirnya sampailah si Nehemia ini di Yerusalem. Nehemia sampai di Yerusalem, dia 3 hari di sana, dia mengamati kota tersebut. Nehemia adalah seorang yang luar biasa, Dede. Panjang dari tembok Yerusalem itu adalah 4 kilo 18 meter. Panjang dari tembok Yerusalem adalah 4 kilo 18 meter. 4 kilo itu panjang sekali, Adik. Di keraton yang dekat kita saja ya, di keraton Solo ini, tembok kerajaannya itu hanya 700 meter. Temboknya hanya 700 meter ya. Sedangkan di Yerusalem, bayangkan 4 kilo. Adik-adik saya kira kalau jalan kaki nggak kuat ya zaman sekarang. Tapi mungkin kalau adik-adik nanti sudah remaja atau mungkin sudah pemuda atau pemudi, saya kira sanggup untuk berjalan 4 kilo. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Tembok itu panjangnya 4 kilo 18 meter. Sedangkan tingginya adalah 12 meter. Adik-adik bisa bayangkan 12 meter ya. Kalau tinggi orang itu rata-rata maksimal itu 170 lah di Indonesia, 175. Apalagi itu 12 meter, adik. Wah, sangat tinggi sekali ya. Dan lebarnya adalah 2,5 meter. 2,5 meter itu saya kira kalau ada mobil lewat di atas tembok Yerusalem ini saya kira bisa, adik. Jadi luar biasa. Tembok Yerusalem ini adalah panjang dan tebal. Itulah sejarah dari orang-orang Timur Tengah sana zaman dulu. Hampir semua daerah atau wilayah itu pasti mempunyai tembok. Demikian juga dengan Israel ini. Dia mempunyai tembok yang panjang, tinggi, tebal. Karena Nehemia ini adalah orang yang sangat teliti, ya. Dia adalah seorang pemimpin yang detail. Detail itu apa, Dek? Detail itu adalah seorang pemimpin yang memang dia ingin melihat secara langsung apa yang terjadi pada tembok Yerusalem. Dia berjalan dengan hanya beberapa orang saja dan hanya membawa seekor keledai, ya, sebagai tunggangan. Dia mengelilingi tembok Yerusalem. Dia sangat sedih hatinya melihat pintu-pintu gerbangnya semua kebakar. Melihat tembok-tembok sebagian sudah runtuh, sebagian sudah terpecah. Dia sangat sedih. Akhirnya setelah semalaman dia berjalan mengelilingi tembok Yerusalem, akhirnya paginya dia mengumpulkan seluruh penatua atau seluruh tua-tua Yerusalem untuk membahas bagaimana kalau kita mau bangun tembok lagi. Akhirnya Tuhan juga menggerakkan hati semua rakyat yang ada di Israel, khususnya yang di Yerusalem itu. Semuanya menyetujui bahwa mari kita bangun tembok itu. Kita dengan semangat akan bangun tembok itu.
supaya kejayaan kita ada lagi. Akhirnya tua-tua itu memanggil seluruh orang-orang yang masuk dalam kekuasaannya. Kan di Israel ada 12 suku. Dipanggilnya orang-orang berkumpul untuk membicarakan pembangunan tembok Yerusalem ini. Semua rakyat setuju. Ya. Semua rakyat setuju. Akhirnya si Nehemia si Nehemia dia menguatkan hati para penatua dan menguatkan hati seluruh rakyat bahwa dia sudah diizinkan oleh Raja Persia untuk membangun tembok Yerusalem. Tuhan menggerakkan hati Raja Persia untuk memberikan bantuan berupa kayu, apapun yang diperlukan. Akhirnya sukacita sekali orang-orang Yerusalem ini. Rakyat Israel sangat bersukacita. Akhirnya mereka semuanya bergerak untuk, bahasa kita adalah kerja bakti, membangun tembok Yerusalem tersebut. Sepanjang orang Israel membangun tembok, orang-orang di luar Israel atau di negara lain yang notabene-nya atau yang seringkali memusuhi bangsa Israel, ya, dia mengolok-olokkan Nehemia. Dia berkata begini, orang Israel ini mau membangun tembok lagi, nanti kalau temboknya dilompatin anjing pasti akan rubuh. Bayangkan adik-adik, orang Israel dibilang seperti itu. Dia juga difitnah oleh orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang musuhnya orang-orang Israel ini. Dia mau memberontak kepada Raja Persia. Tetapi apa adik-adik? Sekali lagi, kalau tadi kakak bilang bahwa Nehemia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia selalu berdoa setiap kali mendengarkan hal tersebut, ya. Dia selalu menyerahkan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Pembangunan tembok Yerusalem tadi berjalan. Nah, kakak memberikan gambar ya, adik ya. Di sini ada gambar. Nanti akan lebih jelas lagi. Ini adalah tembok Yerusalem, ya, yang tadi panjangnya sekitar 4 kilo lebih 18 meter, ya. Dan ini adalah Nehemia, ya. Nehemia beserta orang-orang Israel, ya. Beserta orang-orang Israel ini dia membangun tembok. Karena ada dilihat bahwa di sini ada orang yang membawa pedang, ada orang yang membawa tombak. Pokoknya apapun senjatanya dia bawa. Jadi gini adik-adik, orang-orang itu bekerja di tangan kanannya, misalkan bawa ember, bawa cetok, bawa misalkan bawa gayung, misalkan bawa linggis, apapun peralatan pertukangan, tapi dia pasti selalu membawa pedang ataupun tombak. Pokoknya senjata apapun yang bisa dia bawa untuk berjaga-jaga, karena orang-orang di sekitar Yerusalem itu, orang-orang yang memusuhi Israel itu berencana untuk membunuh orang-orang Israel. Adik-adik, dari zaman dulu, dari zaman Daud, para raja, sampai sekarang peperangan itu selalu terjadi. Tetapi Israel selalu Tuhan lindungi, ya. Pada zaman Nehemia ini Tuhan memberikan perlindungan kepada Nehemia. Walaupun dengan susah payah dia membangun tembok, tapi juga harus bawa pedang, ya. Nehemia seorang pemimpin yang luar biasa. Dia memotivasi rakyatnya. Mari kita terus bangun tembok Yerusalem, supaya kamu melindungi istrimu dan anak-anakmu. Kita melindungi kota ini. Kita melindungi kota pemberian Tuhan ini. Akhirnya rakyatnya pun tetap semangat. Dia membangun tembok Yerusalem dengan semangat. Ada yang mengerjakan batu bata. Zaman dulu pun sudah ada batu bata, adik-adik, cuman belum dari semen, ya. Zaman dulu mungkin dari tanah liat segala macam, ya. Ada juga yang
bikin apa namanya pintu-pintu ya, pintu gerbang yang besar gitu ya. Ada juga yang bikin apa menara itu untuk pengintaian suatu kota ya, yaitu tempatnya yang tinggi supaya bisa melihat dari luar, dari jauh apakah ada musuh datang. Nah, semuanya bersemangat karena dorongan Nehemia ini. Dan akhirnya ada deh, setelah 52 hari ini kan berarti sudah 1 bulan lebih 25 hari. Setelah 52 hari selesailah pembangunan tembok Yerusalem itu. Nah, berkat perlindungan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan atas bangsa Israel, yang walaupun tadinya ya zaman Nehemia ini bangsa Israel terpecah kemana-mana. Zaman Nehemia orang-orang Israel yang tercerai berai ke negara-negara mana atau kerajaan-kerajaan mana, akhirnya sebagian banyak yang pada pulang. Di situ sama Nehemia dihitung kira-kira ada kira-kira ada 42.360. Itu biasanya perhitungan ini adalah orang-orang yang cukup dewasa ya, mungkin anak-anak, perempuan-perempuan biasanya nggak dihitung, nggak masuk kategori itu kan biasanya. Nah, itu sekitar ada 42.360 orang yang dari berbagai negara atau berbagai kerajaan pulang ke Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, itulah pekerjaan luar biasa yang Tuhan berikan lewat Nehemia. Nah, sekali lagi Nehemia tadi adalah orang yang satu, dia suka berdoa. Dia seorang pemimpin yang mempunyai keberanian yang luar biasa ya. Keberanian ini bukan hanya karena wah aku berani, walaupun aku berani karena aku pejabat, tidak. Tapi keberanian ini dia berani karena benar. Dia berani karena Tuhan ya. Dia berani demi orang-orang Israel atau rakyatnya. Nah, itulah kehidupan Nehemia ya. Adik-adik, perlu kita contoh Nehemia ini, luar biasa Nehemia ini. Dia adalah seorang yang dipercayakan raja untuk menyediakan minuman ya. Dia dipercayakan penuh ya. Karena setiap kali raja mau minum, raja takut kalau minuman itu diberi racun oleh orang yang tidak suka pada raja. Tetapi Nehemia ini diberikan kepercayaan penuh dari raja atas tahta tadi untuk membuat minum kepada raja. Dan Nehemia ini memberikan contoh yang luar biasa ya kepada orang-orang di Yerusalem. Dia bukan hanya menyuruh ya, walaupun dia seorang pemimpin ya. Dan akhirnya nanti ada si Nehemia ini adalah diangkat sebagai bupati ya, bupati di Yerusalem. Karena kan itu wilayah Persia kan sangat luas dengan berbagai kerajaan. Akhirnya si Nehemia ini diangkat oleh raja untuk menjadi bupati mewakili orang Israel ya. Nehemia sudah berjuang, dia sudah nasionalis kalau bahasa sekarang. Dia membantu bangsanya. Dia orang yang peka terhadap penderitaan bangsanya ya. Dia orang yang memiliki integritas atau memiliki satu kejujuran yang luar biasa ya. Itulah kehidupan dari Nehemia. Nah, ada perlu kita mencontoh kehidupan Nehemia. Loh, lalu gimana kau? Saya kan bukan raja, saya kan bukan pejabat. Nah, adik-adik, kita bisa melakukan porsi kita masing-masing. Contoh misalkan, adik-adik di sekolah, lakukan tugas-tugas PR yang diberikan oleh guru ataupun dari orang tua. Demikian juga adik-adik dalam bergaul ya. Kita harus menjadi orang yang istilahnya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak menjadi anak yang nakal ataupun seringkali membuat temannya marah. Kita juga harus seperti Nehemia tadi. Setiap kali dia mengalami sesuatu apapun ya, dia selalu berdoa kepada Tuhan.
dia selalu minta perlindungan Tuhan, ya. Walaupun dia difitnah, dia diancam, tetapi dia selalu berharap kepada Tuhan, ya. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Terus dia adalah orang yang berani, ya, sekali lagi berani, ya. Mungkin ada adik saat ini, "Dek, apa keluar bentar ya?" Saya nggak berani, Pak, saya nggak berani, Pak. Nah, jadi perlu melatih diri, perlu mencontoh kepada Nehemia ini, ya. Dia orang yang berani. Kita punya Tuhan, Tuhan selalu melindungi kita. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Kita harus berani seperti Nehemia tadi. Nah, dari kisah Nehemia ini, adik-adik, banyak teladan yang harus kita lakukan seperti yang dikerjakan Nehemia. Dia seorang yang gigih, ya. Orang gigih itu orang yang semangat, pantang menyerah, ya. Walaupun dia perjalanan jauh, dia kehidupannya sudah enak, adik-adik. Dia kehidupan di Persia ini sudah luar biasa, hidup di suatu kerajaan yang sangat kaya. Dia sudah enak secara materi, tetapi dia juga karena kemurahan hati, ya, yang Tuhan berikan kepada Nehemia, dia juga ingat akan bangsanya, ya. Demikian juga kita, adik-adik. Kita juga harus berdoa buat bangsa Indonesia ini, ya. Kita juga harus berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita, ya. Kita berdoa buat Pak Jokowi, buat Pak Wakilnya, buat semua pemerintahan yang ada di Indonesia, baik itu pemerintah, ya, dari menteri sampai paling bawah RW RT. Kita juga harus berdoa buat bangsa kita. Nah, Nehemia sudah memberikan teladan kepada kita, ya. Kita harus mencontoh kehidupan daripada Nehemia. Sudah berikan teladan yang baik. Dia menjadi orang yang rendah hati, ya. Dia mencintai bangsanya, ya. Dia seorang yang memperhatikan orang yang lemah, ya. Bangsa Israel banyak yang waktu itu jatuh miskin. Dia memberi dorongan, dia memberi support kepada bangsanya supaya bangkit. Dia memberi dorongan kepada bangsanya supaya kembali kepada Tuhan. Nah, kisah dari Nehemia tadi, maksud dari pembangunan tembok Yerusalem tadi adalah supaya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Dia mulai melakukan resolusi. Dia membangkitkan suatu ibadah yang lama tidak diadakan. Dia menguduskan hari-hari raya Yahudi atau hari raya bangsa itu. Dia mulai memperkenalkan akan firman Tuhan. Dia mulai membangun kepada rakyatnya supaya mencintai Tuhan, menguduskan hari-hari yang Tuhan berikan dengan hari-hari rayanya. Pada waktu itu adik-adik adalah hari raya Sabat ataupun hari raya Pondok Daun. Semenjak zaman Yosua sampai saat itu belum ada perayaan lagi. Akhirnya si Nehemia ini membangkitkan semangat bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan dengan cara seperti tadi. Dia membangun tembok Yerusalem. Setelah selesai, tembok selesai, kehidupan sudah aman, sudah tenang lah. Akhirnya dia mulai mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan, mengakui berdoa atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh bangsa itu. Dan dia juga melalui imam atau orang imam-imam besar yang ditunjuk pada waktu itu adalah Ezra. Dia mulai kembali lagi membuka firman Tuhan, membacakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan, baik itu dipulihkan secara berkat jasmani, dipulihkan rohaninya lewat penyembahan kepada Tuhan, lewat beribadah kepada Tuhan. Itulah pergerakan yang dilakukan oleh Nehemia. Nah, itulah contoh yang harus kita teladani daripada kehidupan Nehemia. Sekarang adik-adik, firman Tuhan cukup sekian. Nanti kita akan melanjutkan di lain hari saat ibadah Starkid. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah Amsal, ya, Amsal 14 ayat 12. Ya,
perlu dicatat ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 14 ayat 2. Ya, kakak bacakan. Amsal 14 ayat yang 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Kakak ulang sekali lagi. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Nah, Adik-adik, melalui ayat firman Tuhan, hafalan ini adalah Amsal 14 ayat 2. Nanti Adik-adik bisa hafalkan, karena dengan menghafal firman Tuhan, Adik-adik akan selalu ingat firman Tuhan. Dengan ingat firman Tuhan, Adik-adik dapat melakukan firman Tuhan. Karena Adik-adik ya, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Ya, seperti saat ini, Adik-adik mendengarkan firman Tuhan, di situ akan timbul iman. Ya, dari mendengarkan firman Tuhan, Adik-adik bisa hafal. Oh iya, firman Tuhan berkata seperti ini. Oh iya, saya tidak boleh seperti ini. Nah, itu Adik-adik bisa semakin hari Adik-adik bisa semakin cinta akan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kakak cukupkan sekian. Tolong dihafal ayat hafalannya, yaitu Amsal 14 ayat 2. Nah, ketemu lagi di ibadah starter berikutnya, dan kakak berdoa buat adik-adik semuanya supaya tetap sehat, tetap melakukan protokol kesehatan, supaya teman-teman tetap rajin belajar, dan harapan kakak supaya wabah ini cepat selesai, kita boleh bertemu kembali, kita boleh bersama memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita boleh bertatap muka, kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Itu doa dan harapan kakak. Terima kasih. Shalom.